Andriko Putra Lubis. Dateng juga akhirnya. Gimana kabarnya? Baik, Bang Riko? alhamdulillah. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Baik. Baik. Bang Riko Iya. Lubis. Ya, Atau kerap dipanggil dengan panggilan Spin Boy. Street Baller Indonesia. ya. Tapi sekarang kita bisa lihat dikenal dengan salah satu IP-nya Grind Boys. Ya, betul. Sama Gofar dan Wanda atau Wancoy. Ancoy. Kenapa Gofar sama Wanda? Karena kita temenan dari SMA, kurang lebih 25 tahun, kalau hitung dari satu SMA ya. Kita ups and down bareng-bareng, dari Wancoy anak pang, Oke. segala macem, Gofar juga mulai aktif di Twitter saat itu. Wancoy jadi influencer alias bandar. Bandar narkoba ya? Iya, ya prestasinya positif lah alias napi. Oke. Wancoy ya. Ya. Napi, two time napi. Garis bawah, dua Oke. kali napi. 2 kali loh? 2 kali. 2 kali. Dengan kurun waktu berapa lama? Nggak nyampe setahun sih Nggak nyampe masing-masing setahun. sih. Nggak Oke. nyampe setahun sih masing-masing Oke. sih. Jadi ya kita udah terbukti di fase masing-masing kita bertiga walaupun susah segala macam kita tetap berada di sekitar sih. Jadi ada satu momen kita memutuskan untuk seru juga nih kalau kita ngobrol bareng dijadiin programnya si Gofar lah. Karena waktu itu gue berdua sama Wanda jadi bintang tamunya di Ngobrak. Oke. Diawali di situ bertiga kan? Awal di situ. Oke. Ya udah karena demand-nya oke segala macem. Suatu hari kita ngobrol bertiga, seru juga nih. Ya udah karena itu channelnya Gofar, keputusannya dia. Yaudah Oke. kita gas. Oke. Teman dari SMA berarti ya? Iya. Wanda dan Gofar Hilman ya? Wanda kelas 3 karena dia dari JIS. Oke, pindahan dari JIS. Iya. Pindah ke SMA 3. Iya. Oke. Dari JIS. Kelas 2 di JIS, kelas 1 di Don Bosco Si dia. mungkin ya, Iya, tapi dia iya. dari JIS. Dari Iya benar. Dari perawakan sih kayaknya nggak JIS. Bisa jadi kita nggak ada kita. Oh, iya. Mungkin jarang ikut sekolah JIS. Oh iya, bolos, akhirnya pindah bener. ke Kelas 3 baru ke SMA 3. SMA 3 walaupun lebih banyak di kantin, tapi kita temenin lah. Oke. Oncoy. ya. Berteman dari SMA sampai Berteman sekarang dari SMA. punya project bareng. Berarti kan bisa dibilang itu pekerjaan kan sebenarnya. Sekarang bisa dibilang iya. Bareng. Betul. Tapi apa yang buat long lasting dari mereka berdua? Karena pasti Bang Riko banyak perjalanan sama teman-teman yang lain dari dulu. Perjalanan di streetball, terus tiba-tiba sekarang bikin program bareng. Apa yang membedakan Gofar sama Wanda nih sebenarnya? Mungkin dari SMA juga lucu kalau dipikir-pikir gue basket tapi nongkrongnya sama mereka gitu. Karena mungkin benang merahnya si jokes itu ya. Jadi di saat istirahat, di saat pulang sekolah ini kita saling lempar jokes kan. Oke. Oh itu sih, itu. Nah gue literally sefrekuensi tuh. Itu tidak gue jumpai di anak basket. Frekuensi bercanda seperti itu? Ngejokes ya nyelain orang, apa. Kan Oke. kan ada skillnya juga misalnya kita kayak ngomong ember pangsit apa itu gue sama mereka bertiga bisa di 15 menit Sendiri? nah itu kan kalau di tongkrongan berbeda gue nggak bisa Dari mereka itu bisa didapetin? iya itu contoh kecil ya udah jadi sisanya ya nyambung. Oke, cuman itu kan kita ngomongin cara bercandanya nongkrongnya, tapi as a friend apakah ada lebih dari itu sampai bisa long last sampai sekarang? Wah bingung juga gue iya ya kenapa ya kita iya bingung sih. Karena banyak terjadi dari temen nongkrong, project bareng kan tetap ada komitmen. Betul. Walaupun ini syuting asik-asikan dengan format Grind Boys yang se-fleksibel itu, senongkrong itu, pasti tetap ada komitmen dong di dalamnya. Betul, ada aturan, ada rules-nya. Pasti.
dan banyak terjadi dari temen nongkrong untuk dibawa ke komitmen tuh nggak Susah. berhasil. Betul. Temen menjadi teman bisnis Ya. itu lain hal. Betul. Ya mungkin secara klise kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing aja kali ya. Sejauh ini 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Jadi udah tahu porsinya masing-masing aja. Mereka bisa dikatakan sahabat, Oh iyalah, bahkan udah kayak saudara. saudara, Iya. cerita apapun, Iya. teman cerita. Oh iya pasti. Oke. Pasti. Oke. Wancoy ke gue kadang, ke Gofar enggak, Gofar ke gue kadang, Wancoy enggak. Jadi kita bertiga tuh, oh ini kayaknya gue cerita begini ke Gofar doang, ke Wancoynya yang apa, gitu. Masing-masing punya ruang sendiri berarti. Bener, begitu juga sebaliknya. Oke. Berarti sebenarnya di samping orang lihat di depan kamera bercanda, ya kan? Isinya kan sebenarnya Kamu suka nonton ya? konyol-konyolan kan? Iya. Suka nonton. Saya riset, Grind Boys, ya kan? Ngapain? Penontonnya kan sangat komedi banget kan? Iya kan? Iya. Di samping itu tapi sebenarnya ada hubungan yang secara personal juga deket dan serius ya. Maksudnya Kita bertiga? Ada momen Iya. yang di luar bercanda ya. Iya, pasti banget lah. Hmm. Kan chemistry tidak terjadi secara instan kan. Ya. Ya kayak lo lihat mungkin colek-colekan itu tidak kita desain di situ. Iya. Colek-colekan itu emang literally dari SMA udah begitu. Bahasa-bahasa Oke. si cantik tuh, si mau Iya. tuh. Kita Antonim ya. kita tidak mendesain. Budaya yang nggak dibuat-buat emang dari Iya. awal udah natural kayak gitu. Betul. Nah, Wancoy waktu di Don Bosco dia nggak denger itu. Nggak denger itu. Nggak denger ya. Tadi kan GIS. Kelas 1 Don Bosco. Oh, 2 kali. Cuma di saat dia kelas 2 mau masuk Gons, Heeh. agak galau. Gons bukannya Jis. cewek semua ya, Gons? Cowok. Oh, cowok ya, Gons Cewek ya? semua Tarki. Tarki ya? Oh iya. Tarki ya. Tarki. Oke. Gitu. Bang Riko nih dimulai karirnya di streetball, di basket. Bisa dibilang ya. Dari basket semuanya. Dan Bang Riko selalu bilang, gue ini dapat duit dari passion, dari Iya sih. hobi. Iya. Gue bisa membuktikan bahwa ke orang tua gue, ke keluarga gue, ke Nyokap. pasangan gue, nyokap semua, bahwa gue bisa hidup dan menghidupi dari passion atau hobi gue yaitu basket. Betul. Kenapa bisa dapat duit dari hobi? Sebenarnya along the way sih kalau pepatah-pepatah lama mengatakan apa yang lo kerjain pakai hati bisa terrealisasikan, gue literally ngalamin aja sih. Jadi gue cerita di podcast Cing Abdel, gue itu paperwork buta. Ya, Excel gue nggak bisa. sama sekali nggak bisa. Software Bisa, cuma kayak untuk bikin report, Iya. nol. Oke. Gue ada laptop, ada 2, gue kasih tim Reto gue aja deh. MacBook gue kasih aja, gue nggak bisa gitu loh. Oke. Jadi di saat kita kerja kantoran kan mustahil gue tidak bisa itu kan. Iya, nggak mungkin. Harus. Wajib. Bener. Jadi gue pernah kerja tuh waktu itu di sebuah perusahaan. Cara gue adalah gue traktir teman-teman cewek gue pizza. Gaji gue berkurang setengah. Tapi kalau disuruh bikin deck, Mereka gue suruh mereka. Cuma kan mau sampai kapan? dengan mengeluarkan Kayak uang gitu. terus. Jadi sebenarnya gue tidak suka sesuatu yang fingerprint. Oke. Terus pakai kayak begini. Oke. Gue kurang suka gitu loh. Akhirnya gue percaya gimana caranya ya apa yang gue suka nih jadi uang ya. Akhirnya di 2009 itulah gue diriin brand. Urban. Iya sampai sekarang. Cuma di saat itu gue dimotivasi sama teman-teman gue yang punya brand clothing dan udah berjaya tuh. Saat itu ada Jacklot tuh. Teman-teman gue bisa beli mobil, bisa KPR rumah. Itu true story. Teman-teman clothing lain di era 2009-2010 kaya-kaya. Jadi kan gue kayak bikin, dia bisa kok gue enggak sih? Nah itu. Mungkin karena gue suka bergaul, mingle, gue dapet vibe itu dan gue obses akan keberhasilan ya. Jadi ini caranya gimana nih? Gue riset segala macam nih dia bisa beli rumah, beli apa dari jual kaos loh. Itu kan dulu belum ada Instagram 2009. Iya. Cuma ada Facebook. Jadi gue nongkrong, gue resapi tuh. Akhirnya gue bisa bikin brand sendiri di 2009. Belajar lewat buku atau sesuatu yang teori? Gak suka. Gue lebih suka dengerin senior ngomong, gue dengerin. Ngobrol. Iya, caranya gimana nih? Misalnya 347 Om Deddy Darman, basket Ali Budiman Sana. Gue bisa duduk di situ berjam-jam. Oke. Caranya gimana nih Bang? Lu bisa gini? Itu gue simak tuh. Gue lebih denger. Oke. Tapi lu pernah bilang kalau passion oke berhasil. Tapi yang namanya passion harus diperhitungkan.
makna diperhitungkan menurut lu tuh gimana? Apa tuh? Misalnya basket ya, wah ini boleh juga loh pertanyaannya, berat-berat nih. Basket, jutaan orang di Indonesia suka basket. Ya, atlet juga banyak. Pasti mereka memimpikan mempunyai sebuah usaha atau proyek terkait basket. Ya. Cuma levelnya akan berbeda lagi tuh. Lo digging lagi soal knowledge, lo digging lagi soal industrinya. Karena di saat turunan lo misalnya atlet basket, gue mau punya usaha clothing dong, which is paling relate secara lifestyle ya, karena pemain NBA kan juga lifestyle-nya oke tuh, outfitnya di luar lapangan. Gue simpel, lo harus ngulik part itu. Oke. Lo tahu Supreme, tahu Kid, tahu I Million Door, tahu Comme des Garçons, tahu Neighborhood. Oke. Kalau dia udah bilang, enggak, gue nggak ngulik, ya berarti jangan jadi clothing. Nah kalau gue kebetulan basket dan lifestyle, gue beneran suka dari dulu. Oke. Apa yang dipakai rapper, apa yang dipakai itu gue, oh ini mereknya ini. Jadi organik gitu. Nah jadi di saat gue mau nyemplung ke dunia bisnis, itu tetap hal yang gue suka gitu. Oke. Nah itu kan mungkin tidak terjadi sama teman basket. Tambahin ya, es teh manis 2 tadi. Ya. Sama lemon tea 1, jujur. Inti 1, Wance bentar lagi datang. Iya. Iya. Wance bukannya Amer deh. Sekarang udah Intis. Oh, udah Intis pindah. Okay. Aman nggak mempan? Amer nggak mempan lagi ya. Terlalu manis. 2 botol udah nggak. Udah nggak mempan, dia perlu yang agak pahit. Oh, oke. Iya. Dan tidur emang nggak konde kalau pakai Intis. Kalau Amer kan agak berkonde kan. Sebenarnya Wance bukan urusan saya sih. Jadi mau berkonde pun silakan. Terserah dia ya. Iya benar. Iya benar. Wance tiap hari. Oke, kita boleh geser itu. Boleh. Jadi gitu. Jadi menurut gue lu mau nyemplung jadi pebisnis kan lo harus nyemplung di dunianya itu. Misalnya lu punya media nih kayak sekarang, pasti kan lu riset. Ya. Nah di saat passion lo misalnya di basket, lalu gue mau punya usaha lapangan basket, lu harus berteman dengan vendor ring basket. Lu harus tahu merek ring basket. Gue anak basket mau jadi promotor. Oke. Ya lu harus kulik teman-teman promotor, event organizer, caranya bikin projection sales. Lu amati tuh loading. Nggak segampang itu. Lu mau terjun nggak ke dunia yang akan lo geluti? Oke. Sepenglihatan gue tidak semua orang mau coba proses itu. Mengulik terus memproses Iya. dan dibawa ke Iya. apa yang mau kita bikin ya. Gue karena suka banget industri kreatif, clothing dan lain-lain, jadi gue menikmati prosesnya tuh, journey-nya. Oke. Ya syukurnya memang sudah jalurnya seperti itu ya. Kayak misalnya Air Jordan adalah sepatu paling hits secara lifestyle kan. Gue pakai itu dari SD. Gue pakai itu dari SD. Gitu loh. Jadi Supreme juga gue tahu dari dulu, Stussy segala macam. Jadi banyak hal yang relate di bidang gue sekarang. Gue udah tahu sejak lama. Dan hasil kulikan lu itu dibawa kemana? Ditulis kah? Atau lu simpan di kepala? Waktu Urban Majalah gue tulis. Oke. Sisanya gue simpan di kepala sih memang. Oh. Gue tipenya penghafal. Nah itu Penghafal tuh. ya? Penghafal gue. Makanya anak IPA. IPA alias IPS. IPS. Oke. IPS. Bang Riko tadi udah cerita bahwa diawali streetball, terus masuk bikin clothing brand, Ya. Urban, Ya. dan sekarang juga ada clothing brand baru, Reto. Reto. Kita bisa lihat dari perjalanan Bang Riko, salah satu unique selling point Bang Riko Lubis, yang mungkin diakui sama teman-teman skena yang lain, approach-nya Bang Riko. The Iya. way Bang Riko Lubis bisa nge-reach out orang-orang yang unreachable bagi teman-teman skena lain. Ya kan? Iya kayaknya ya. Iya ya. Pertanyaannya, kenapa figur icon atau legend di industri atau di skena mau menerima undangan lo? Mau menerima ajakan lo? Lu harus tanya ke mereka, jangan tanya ke gue. Nggak tahu gue juga. Menurut Nggak tahu lo, gue juga. saat semua orang bilang, gue nggak bisa kok ngelakuin ini, tapi lo bisa. Gini, ini pernah dideskripsikan sama kawan baik gue Mohan. Oke. Kawan baik gue Mohan, dia kasih analogi gini. Gue akan kasih analogi gini sebelum nyambung ke pertanyaan lo ya. Lo punya nggak sih satu temen di circle yang dia udah datang ke tongkrongan tuh auranya lo nyimak dia? Ada? Nah, kata Mohan ya, gue itu. Lo adalah orang yang datang dan Didengar. didengar. Oke. Jadi gue mau ngomong apa,
mungkin udah 1 poin plus dibanding lain kata Mohan. Cuma gue nggak realisasi itu. Cuma once memang gue bisa, kok gue bisa naklukin raksasa ini. Nah itu makin gue kepakin sayap. Oh cara ngomongnya begini. Oh ini begini. Iya. Memang gue jadinya kulik buat beberapa orang, betul itu katanya gift, betul. Cuma gue tidak sadar itu sampai sebenarnya gue bisa kenal baik dengan bos-bos korporat. Ada hubungannya? Iya, jadi waktu gue punya Urban kan B2B-nya juga gue yang pegang. Ya. Itu tuh gue bisa collab sama perusahaan rokok, Ya. perusahaan itu kata temen-temen, gila kok lu bisa collab sama dia? Nah, Komersil. gue gak sadar tuh. Oh iya ya. Iya karena The Professor, Hot Sauce, Iya, iya. Betul. kolaborasi sama Dian Sastro, Iya, betul. Bim Bim Slang, Iya, betul. sampai akhirnya berteman. Iya. Komeng di Reto, Iya, betul. ya kan? Betul. Elias Pikal di Reto, Iya, Roma Irama. Roma Irama. Roma Irama nggak pernah kolaborasi sama clothing brand sebelumnya. Komeng pun juga. Betul. Berarti menurut lu adalah kenapa lu bisa diterima the way you approach? Sepertinya, cuma gue gak tahu formulanya apa. Gue jalanin aja. Gue gak tahu tekniknya, caranya gimana tuh gue gak tahu. Ya. Gue jadi Kalau kita Rico ngomongin aja. breakdown secara teknis, orang email dengan hormat, salam hormat, saya adalah Rico dari brand Reto, saya ingin mengajak kolaborasi atau gimana? Apakah pendekatannya sama dilakuin? Oh sekarang udah di era sosmed enggak? Oke. Biasanya way out terakhir orang yang gue gak kenal, gue lihat Instagram orang itu, Oke. gue lihat di followingnya siapa. Biasanya 99% pasti ada temen gue yang di follow back sama tuh orang. Oke. Waktu Dian Sastro nge-follow Iya. teman baik gue Renda Rais. Iya. Tapi kan untuk menerima project bareng Iya. itu kan something kan. Iya. Kalau mungkin dibales atau DM-DM-an kan oke. Iya. Cuman untuk akhirnya bisa bersama berkolaborasi itu kan something yang Sebenarnya gue cuma perlu waktu ketemu aja. ketemu. Iya. Biasanya Oke, itu harus udah. ketemu. Biasanya itu udah clear tuh. Biasanya udah clear tuh. Oke. Cuma sebenarnya kalau gue udah di Reto, sebenarnya udah agak ringan cara gue approach. Sekarang gue udah punya portfolio. Yang tadi sebelumnya. Yang pertama itu Bim Bim Slang di antara semua. Iya. Kedua baru sama Jackmania. Tapi pernah lu nanya ke Bim Bim Slang? Enggak lah. Kenapa Bang mau Mas Bim Bim gitu? Kenapa? Oh dia mau- pernah ngomong gini sih. Dia pernah ngomong gini. Nah kebetulan ya bicara soal passion dan lain-lain. Gue juga approach orang itu yang emang gue suka. Gue slankers dari kecil. Jadi di saat duduk bareng sama Mas Bim Bim, gue tuh tahu Mas Bim Bim dari suaminya BCL, si Tiko. Itu kakak kelas gue dari kecil. Nah itu om sama keponakan apa mereka sepupu kalau nggak salah. Gue dikenalin Tiko. Yaudah, jadi di saat gue ketemu Mas Bim Bim, idola gue menyebutkan puluhan lagu dia. Mungkin dia emes di situ. Jadi gue bukan peres mau collab. Tapi gue, Mas Bim Bim lo di album ketiga gini. Gue pun kalau ada orang yang ngulik Grind Boys, gue mungkin udah nilai plus dulu kan. Ah lu nyimak gue nih. Iya. Bukan sembarangan gitu loh. Nah jadi Mas Bim Bim di pertemuan pertama gue menceritakan hal-hal yang Oke. dia aja baru denger gitu. Mas Bim Bim tahu nggak ada teman gue anak UKI, setiap Anyer 10 Maret, itu ke Maret merayakan lagu Kakak Slang ulang tahun. Dia aja yang bener loh. Nah ini suka tuh. Jadi cuma gue tidak itu gue tidak bermaksud kalau cewek PDKT gitu enggak. Iya. Cuma kayaknya itu Jujur aja. setelah gue pikir-pikir, oh itu mungkin. Gue bisa bikin dia luluh karena gue bisa menceritakan ya gue fans lu loh. Oke, Dimulai dari Bim Bim Slang. Oke, berarti bikin pertanyaannya adalah pasti ada dong temen yang sama di industri yang ngelakuin approach ke icon ini yang mungkin akhirnya nggak terjadi. Ada nggak? Pasti ada kan? Yang melakukan hal yang sama, mau mencoba untuk mengajak kolaborasi tapi mungkin nggak terjadi. Kita coba ubah pertanyaannya, exercise-nya adalah Lu mau nanya orangnya siapa atau apa? oh bukan, menurut lu apa yang orang nggak lakuin sampai akhirnya nggak jadi kolaborasi? Either inisiatif atau ya nggak tembus aja bentengnya. Inisiatif tuh gimana? Ya sekarang gini. Menurut gua public figure yang paling pecah, salah satu yang paling pecah menurut gua yang kayaknya dia paling disukai banyak orang in general itu Bang Komeng. Ya, nggak ada haters. Kalau slang itu masih ada yang fansnya Dewa mungkin. Ada fansnya Silon Seven mungkin. Ini koreksi kalau gue salah ya. Cuma Bang Komeng itu literally general. Ya.
siapa yang nggak suka dia gitu loh. Based on data ya gue. Gue mikir, kok nggak ada yang ngajak lu collab sih bang gitu. Nah bedanya di Bang Komeng dia emang bilang beberapa nama. Aneh nggak mau pak. Jadi Bang Komeng emang itu rahasia umum, dia cuma mau bekerja sama orang yang dia nyaman dan dekat. Gue tahu. Kalau kasusnya Bang Komeng. Cuma kalau Mas Bim Bim saat itu sih gue nanya, seinget gue Mas Bim, Mas lu nggak ada yang ngajak collab gitu. Slangnya pernah collab sama Demalov Indonesia, cuma Mas Bim Bim belum. Seinget gue jawabannya sih nggak ada. Berarti jawabannya adalah lu tuh punya gagasan atau apa ya? Sesuatu yang sesuatu yang orang nggak lihat, yang padahal sangat potensial, ya kan? Dan lu bisa memberikan kenyamanan ke orang. Iya. Secara organik. Iya. Aplikasi jadi kaos gitu. Iya. Hubungan antar manusia yang lu bisa dapetin. Yang nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Dan semuanya beneran jadi temen ya. Maksud gue, abis collab gue emang jadi temen. Gue suka menyapa. Jadi gue nggak hit and run. Bukan project terus selesai bye-bye. Iya, enggak, emang gue masih menjaga pertemanan itu walaupun senior gitu. Karena gue merasa kalau udah gue ambil raksasanya Bang Komeng, Roma Irama, collab dengan yang lain harusnya jadi tidak terlalu susah. Karena mereka adalah tier satunya di mata gue. Mariko bilang kalau gue itu dari kecil broken home. Karena hidup sama nyokap sama nenek gue. Iya. Anak tunggal, betul. Tapi lo selalu bilang bahwa gue bisa survive. Iya benar. Karena Mamba mentality. Sedap. Kenapa bisa punya Mamba mentality untuk mewujudkan mimpi lo? Jadi, ini gue pernah juga di berbagai macam kesempatan gue menceritakan ini. Jadi berawal dari gue itu SD SMP-nya tuh Percik Perguruan Cikini. Di Menteng. Itu saat itu sih itu tier 1 sekolah swasta terkaya di Indonesia. Menurut gue nggak tahu ya, Al-Izhar udah ada apa belum, gue nggak tahu. Tapi itu Percik literally cucu dan anak Pak Harto di situ. Cucu dan anak Bung Karno itu di situ. Ya kan dulu gue era 90-an. Jadi Pak Harto dan Bung Karno dong, benchmark gue gitu. Itu di situ tuh. Semua tuh. Anak-anak SMP udah bawa Subaru. SMP ya? Dia nyetir. Supirnya di sebelah. Dan minta tukeran berarti. Dan gue nanya, lo kalau ditangkap gampang kok. SMP. Subaru, Mercy New Ice, Percik tuh. Balik ke SD, gue saat itu sih nenek gue dan nyokap alhamdulillah memang berkecukupan juga. Punya mobil cuma pakainya gantian lah. Cuma tidak sebanding dengan teman-teman gue kan. Nah lu tau sendiri kalau sekolah swasta tuh kelasnya dikit. Cuma 4 gue. Di saat gue SD sudah berlaku seperti sampai sekarang mungkin masih terjadi ya. Bagaimana lu diterima di tongkrongan? Ini gue bahas kemarin waktu gue ngobrol sama Ale Adams. Gimana terima? Gue sebenarnya sesimpel saat itu, gue naksir satu cewek. Gimana tuh cewek bisa ngelihat gue ya? Karena kan gue mapping nih, gue inget banget 4 SD. Jadi 4 SD tuh gue udah bisa baca medan. Oh yang diterima either lo ganteng sekalian, atau tajir. Gimana ya? Ya masih tadi ini geng itu. Ini geng populer. Gimana caranya lo masuk situ ya? Michael Jordan bersabda di NBA TV. Belum ada saat itu Inside Staff sama NBA Action. Kelas meeting. Kelas 4 SD dulu masih catur bulan cuy. Kakak kelas gue main cewek-cewek pada teriak, ya gue langsung. Ini dia. Dan gue juga suka. Berhasil. Jadi kakak kelas gue cewek, Riko. Ya since gue berhasil di basket saat itu, gue bisa diterima masyarakat karena punya skill. Jadi cara gue survive di SD SMP itu basket. Gue bisa diterima di komunitas versi gue gitu. Lewat bakat. Jadi gue nggak mau jadi anak yang minder. Itu Percik literally tajir melintir semua. Melintir. Normal, alias gini. Mau perpisahan nih. Kita perpisahan di pulau siapa ya? Di pulau lo apa di pulau gue? True story. SMP. Pulau. Temen gue. Di pulau siapa? Iya, di pulau siapa? Oh. Iya.
Bukan di kafe siapa ya? Ada lagi, Bukan di jangan rumah siapa ya? keluar kota deh. Di hotel bokap gua, di hotel bokap gua aja. Grrr. Percik. Percik. Kan lo bisa jadi dua. C2. Lo antara lo tersisihkan dari komunitas itu, ini bukan gue. Lo menjadi mungkin pribadi yang minder, atau lo tetap adjust dan jadi diri sendiri. Oke. Gue tetap adjust dan dari sendiri lewat skill basket gue. Dan spirit itu dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Untuk survive terus. Betul. Untuk lo ngewujudin mimpi Betul. lo semua. Betul. Tabrakin semua. Betul. Dan works dan bagus juga untuk ya basket sesuatu yang positif lah gitu. Iya. Itu jadi memacu gue dan gue juga cinta beneran. Iya. Jadi itu jalan beriringan. Mungkin kultur basket kan sebenarnya melekat juga sama hip hop kan. Iya Jadi banget. percaya dirinya tuh beda tuh kalau anak basket Iya. dan hip hop tuh udah punya spirit kepercayaan diri yang lumayan udah tinggi dan mungkin itu lo bisa menempel dengan itu dan sama ke siapapun lo juga adaptif karena Iya. ada kan sebenarnya kepercayaan diri kan bisa jadi ego bahaya kan. Iya. Malah jadi sombong, Betul. malah ngerasa eksklusif. Betul. Kebanyakan terjadi kayak gitu kan. Betul. Sementara yang lo lakuin justru malah seinklusif mungkin. Bisa jadi ya. Oke. Urban Inc. itu berdiri di tahun 2009. 2009. Diawali dengan majalah, Majalah. perjalanan sampai bikin kaos segala macem. Begitu banyak movement. Betul. Yang paling pasti kita tahu Jakarta versus Everybody. Dari kaos sampai jadi film. Iya. Akhirnya meluas ke daerah-daerah sampai ke timur. Iya. Movement dan campaign pergerakan dari Urban pada saat itu banyak banget. Banyak sekali. Movement kolaborasi dengan berbagai figur yang tadi kita sebut. Iya. Dan itu kan pastinya awal karir lo. Iya. Membangun sebuah brand. Iya. Di industri kreatif ya. Industri kreatif. Anak nih. Iyalah. Anak pertama di industri kreatif. Iya. Tapi kabar mengejutkannya di Maret 2023 lo bikin public announcement kalau gue mengundurkan diri dari Betul. Urban. Iya. Something yang fenomena banget. Betul. Seseorang tahu nama lu udah melekat, Bang. Iya. Sama Urban. Betul. Terus tiba-tiba lu mundur out of nowhere. Kenapa? Orang mungkin terdengar klise kalau bilang, masa cuma beda visi misi sih? Emang itu, cuma bedanya segap itu. Kalau buat gue sih nothing personal. Tapi emang sesimpel gue mau ke kiri, mereka mau ke kanan aja. Oke. Secara ide kreatif, itu doang. Secara ide kreatif. Iya. Kan skupnya di bisnis tersebut. Contoh mungkin gue, gue mau bikin hoodie, mereka mau bikinnya crew neck. Contoh gitu. Oke. Kan itu nggak lama-lama jadi akumulasi ya mungkin kita tidak sejalan. Kalau gue sih lebih ke situ alasannya. Gue sih nothing personal sih. Cuma personal. ya memang ada idealisme di gue. Ini kalau gue terus tidak bisa bikin hoodie dengan analogi gue tadi, ya gue nggak berkembang nih. Oke. Gue better bikin sendiri deh. Gitu. Karena kan kita masing-masing punya kepala. Gue ada bertiga saat itu. Ya last minute ada berempat. Nah kita kan discuss nih. Iya. Ya gue merasa punya ide yang besar. Lu mau nggak? Nggak mau. Nah gue mau. Ya mungkin gue ngerasa ada beberapa proyek gue yang berhasil. Kan gue punya portfolio nih kan, ini berhasil loh, gitu loh. Ya itu mungkin bedanya di situ. Jadi perbedaan selera sama perbedaan visi misi sih. Gue sih nothing personal sih. Kalau gue ya emang mungkin ibarat Michael Jackson memutuskan single dari Jackson 5. Asik gak tuh analogi gue tuh? Iya kan? Karena emang ya gue perlu cakupan kolam yang lebih besar aja yang gue bisa liar, explore sih. Kalau gue literally cuma pembahasan pekerjaan yang emang beda selera, beda visi misi aja sih. Gue nothing personal sih. Dengan hampir perjalanan 2 dekade kan 14 tahun kan? Betul. 14 ya, 13-14 tahun. Iya. Itu sesuatu yang lama banget. Betul. Dan baru terjadinya 2023 tuh ya. Berarti itu terjadi akhir-akhir aja. Akhir-akhir. Perbedaan visi misi itu. 2 tahun terakhir itu udah mulai. Oke. Udah mulai. Nggak bisa diperjuangin? Enggak. Lu setuju nggak kalau itu anak lu? Identitas lu melekat, Rico adalah Urban. Semua orang tahu. Itu sesuatu yang sangat, keputusan yang bukan main-main kan. Mundur dari apa yang lu buat bahkan. Cuma ya, gue sih di saat itu berpikir cukup lama memang. Oke.
Tapi menurut gue setiap orang, setiap manusia perlu punya plan B, plan C, plan D dalam hidupnya. Sedap. Oke. Jadi kayak ya bisnis, padahal gue udah PT loh. Iya, Gue udah PT, strukturnya jelas. udah jelas banget. Itu aja bisa berpisah gitu. Iya. Dan tapi ya sah saja gitu loh. Dan menurut gue setiap orang itu memang harus menyiapkan plan B dan plan C-nya. Menurut gue positifnya adalah keputusan itu setidaknya buat gue ya, keputusan yang gue ambil tidak bukan karena emosi. Karena Oke. menurut gue, balik lagi ini menurut gue hari ini pasca keputusan itu gue merasa masih berkembang sih. Gak ada kemunduran. Dengan karya-karya yang gue rilis, gue ada Reto, gue part of the Kanki team, Iya, creative director. gue ada Grind Boys sama Gofar sama Wancoy. Jadi mungkin ya emang harusnya jalannya seperti ini mungkin. Kalau lo tanya sedih, berat, iya. Cuma gue ya nothing personal sih, gue doakan yang terbaik tetap buat mereka karena itu biar gimana anak gue ya. Cuma life goes on cuy. Apalagi lo cowok. Lo nggak bisa tuh misalnya gue habis memutuskan itu sore gue minum kopi dengerin lagu 420 enggak Dan mendramatisir nggak bisa situasi itu. kalau cowok gue habis lakukan keputusan itu dengerin lagu Rage Against atau Motorhead. 420 Iya, ya. sekarang life goes on cuy. Atau Bernadia enggak? Sekarang iya, jujur. Baik deh, baik. Bernadia. Yang konten Ronaldo kan. Bener, dia Sama bilang, dia. Kak, satu-satunya nih gue karena udah doang nih. Gue sebenarnya kurang nyaman nih. Tolong, iya boleh. Terjadilah itu. Terjadi, Oke. tapi fenomena sih Bernadia sih gila sih. Dia sih gue Fenomena. hands down sih. Iya. Bahkan menjadi lagu favoritnya Wancoy. Walaupun Wancoy nggak suka Kunto Aji. True story loh. Iya. Iya. Ya kan dia nggak suka kan? Ya, dia nggak suka. Pilu membiru nggak suka. Dia nggak suka Kunto Aji, tapi Wancoy yang napi itu di saat Iya. kita karaoke nih gue Gofar, Wancoy lagu Bernadia Sambil tiduran. merem. Untungnya. Enjoy. Tuh Iya. Bernadia magnetnya gila sih. Magnet gila. Nyambung ke Bernadia. Nembus seperti itu. ya. Nembus. Sampai ke narko, sampai Zap. ke mantan Iya. bandar bisa nembus. Benar. Iya. Oke. Life must go on. Sampai akhirnya sekarang bangun brand dari awal. Iya. Reto bersama Mas Agan Harahap. Agan Harahap. Setelah 14 tahun hampir 2 dekade membangun sebuah brand, mundur, lo harus membuat lagi dari awal. Itu kenapa? Kenapa membangun brand Reto dari awal setelah cabut dari Urban? Sebenarnya percaya atau tidak, gue hampir memutuskan untuk tidak bikin brand lagi. Karena gue udah part of USS team dengan local face-nya dan lain-lain. Tangki kalau nggak salah juga udah mulai ngobrol, kalau tidak salah gue lupa. Jadi gue bisa menjadi Rico as a host atau influencer ya mungkin. Iya. Cuma gue punya sahabat baik gue, teman sebangku gue namanya Daud Satria, panggilannya Dedot. Dia bilang, kok talent lu di clothing kalau lu nggak terusin sih mubazir. Terusin sih lu harus bikin clothing. Oke. Nah, jadi gara-gara Dedot, gara-gara Daud Satria tuh, Daud Satria. gue bikin lagi Reto, bener juga. Nah, di mana kan rentan waktu antara cabut dari Urban, memundurkan diri dari Urban, sampai ke bikin Reto kan nggak terlalu. Iya. Artinya berarti lo sebenarnya udah pernah memutuskan untuk, oke, gue nggak perlu lanjut bikin clothing brand lagi, tapi karena Daud Satria, Oke, bikin. udah mulai dari zero lagi. Iya. Tapi kan gue udah tau blueprintnya. Oke. Gue udah tau blueprint. Dengan formula yang sama lo kan itu clothing brand, partneran, Iya. nggak takut terjadi lagi kayak apa yang terjadi di Ya Urban. insya Allah enggak lah. Karena kan si Agan dan lain-lain, Agan tahu kenapanya gue segala macem gitu. What a journey ya. What a journey, ya. Oke. Life goes on cuy. Asik kalau gue Tupac tuh. Akhirnya sekarang, selain tadi part of USS, di local fest, Bang Rico ditunjuk jadi kreatif directornya Kanki. Ya. Sepatu Kanki basketball. Dan Iya. Bang Rico mengakui kalau gue sebagai kreatif director, gue nggak bisa desain. Ya memang. Gue nggak bisa desain, gue nggak bisa megang operate laptop. Maksudnya? Begitu pula di Reto loh. Ya. Gue kan gak bisa grafis. Lo nggak bisa paperwork. Iya. Itu kan sesuatu yang
fenomena juga. Ya. Sebagai creative director, sebuah sepatu yang lu pertama kali juga. Ya. Menurut lu kenapa Kangki menunjuk lu untuk jadi creative director? Ya saat itu sih Mas Alfon, ownernya, itu bilang value gue lah sebagai anak basket sebagai influencer. Kata Mas Alfon, gue ini salah satu dari sangat sedikit dari jutaan anak basket di Indonesia yang punya irisan dengan industri kreatif. Karena gue punya clothing brand. Jadi gue punya experience itu. Jadi kalau gue rilis produk, gue tahu turunannya tuh message-nya kayak apa, campaign-nya kayak apa, itu gue tahu. Oke. Itu gue tahu. Salah satu alasannya beliau itu. Dan mungkin gue masih berkecimpung di dunia itu sampai detik ini juga. Jadi memang secara organik gue mungkin bisa menjadi slash influencer juga. Nah satu paket itu yang diambil sama Mas Alfon dan Kangki. Karena dia melihat gue bisa menerjemahkan message si Kangki Basketball ini lebih luas dibanding siapapun menurut Mas Alfon. Nah gue happy sih mendapat hal itu. Nah lalu yang gue kasih ke dia adalah lebih ke apa namanya, ya gue pelaku. Jadi gue tahu nih rasanya sepatu ini kurangnya di ini apa segala macam, ada adjustment di situ. Jadi kita ambil jalan tengah, tetap guide-nya dari Mas Alfon, approval dari gue dan lain-lain, semuanya bisa berjalan sih. Oke. Sama seperti di Reto pun itu, gue mau bikin message ini, message Free Palestine apa segala macam, tinggal diterjemahkan sama desainer gue. Lu menyampaikan aja. Iya kan. Visinya. Iya, nanti ini warnanya ini pakai outline begini. Ya 90%-nya gue sampein. Selengkap-lengkapnya. Iya. Tanpa lu punya kemampuan paperwork, desain dan lain-lain. Contoh, tim PR marketing nih. Siapapun, bikin deck rapi. Gue tanya, ini kan tim gue sendiri. Kamu bisa present? Bisa sih Pak. Gue tes tuh. Lu pernah nonton film Air-nya Michael Jordan nggak? Ya. Ya. Ada satu momen diturunin kan slide-nya. Gue orang kayak gitu. Gue baca, udah nggak usah present, gue ngomong aja. Nggak di present? Nggak di present Pak. Decknya? Nggak. Ngomong? Iya. Gue sampai beberapa, gue nggak bisa sebut nama ya, gue banyak dibantu sama orang-orang nomor satu di brand-brand korporat lah. Itu gue kirim deck WhatsApp. Wow. Tembus. Hitungan menit langsung bikin grup WhatsApp sama tim marketingnya. True story. Sekarang gini gue tanya, lo kirim deck ke orang, Iya. lo misalnya yang punya duit, misalnya lo yang punya Pertamina, amin, Erick Thohir deh, Menteri BUMN kan. Iya. Gue mau kasih sesuatu sama lo kan yang ada di otak lo percaya nggak sama Rico gitu? Iya, itu dulu trust. Itu dulu ya. Kalau lo udah tahu orangnya kan, lo bisa menyampaikan secara lisan. Deck tetap gue siapkan, tapi gue lebih nyaman menyampaikan secara lisan. Jadi lo gue WhatsApp, gue jelasin deh. Sepengalaman gue, makin tinggi jabatannya juga nggak baca deck lo. Ya. Apakah lo berdoa? 90% sih works. Oke. 90% sih works gue. WhatsApp asli, Oke. PDF, nggak ada email. Oh. Nggak ada email. Yang gue kerjain ya. Ini bukan gue sarankan gitu, enggak. Cuma emang mungkin itu gift kali. Lu doa setiap mau ngelakuin sesuatu? Dalam hati sih ya sih. Pasti. Gue sangat percaya ikhtiar sama kerja keras. Sangat percaya. 80% rasionya yang gue lakuin. Ikhtiar dan doa. Makanya lu rajin ibadah ya? Itu sih kewajiban. Menurut gue. Kewajiban. Waktu di Jepang aja gue puasa. Iya. Walaupun sebenarnya musafir kan? Iya. Iya. Tapi gue tetap jalanin. mamba mentality aja. Iya, Gitu. hajar ya. Nah, jadi gue pernah menceritakan ini di podcast saya Herod Elders Company, yaitu lo kalau udah ikhtiar lalu sama berdoa 70-80% rasionya Powerful ya. menurut gue. Itu sih berlaku di gue. You name it. Lo orang yang doa ibadah aja atau mempelajari agama juga? Saat ini masih cetek sekali sih. Jadi gue sholat 5 waktu gitu-gitu, which is itu kewajiban. Fundamentalnya dikerjain ya? Sholat fundamentalnya kan? Cuma ini balik lagi udah umum. Wah ini mungkin
menjelang bulan puasa kali ini. Cocokin. Tapi gue share di berbagai macam kesempatan sih. Itu lu berbagi impact-nya gila. Beramal tuh gila. Udah gila aja. Berbagi ya? Gila. Kan sebenarnya ada itu. Di Quran apa ada? Iya. Dan Bang Riko rajin melakukan itu ya? Gue nggak bisa ngomong gitulah. Oke. Tapi di gue works. Wow. Works. 100% works. Banyak banget hal-hal yang gue nggak pernah kebayang bisa ngelakuin dan ternyata kesampaian. Ya itu gue juga walaupun gue bisa liburan sama Grand Boys ke Jepang gitu, Wancoy sama Gofar, walaupun masing-masing ya Gofar pernah keluar negeri, gue juga pernah. Tapi gue waktu landing sampai di Jepang tuh gue ada merindingnya loh. Ini bertiga sahabat gue loh. Kan trip itu kita dapat dari value Grand Boys kita, dari brand-brand yang support lah. Iya. Kita bisa di titik itu gue merinding loh. Itu Grand Boys, terus gue bisa collab dengan idola-idola gue, Bang Komeng, Slang, secara jernih. Kalau portfolio, gue pernah ngomong sama siapa ya? Kayaknya yang belum terrealisasi, gue ketemu Pak Jokowi doang kali. Karena Mas Gibran aja tuh pernah beli baju gue. Iya. Kalau misalnya masuk kategori pejabat nih, Iya. musisi Slang, Iya. udah. Aktris, Dian Sastro, Dian Sastro. udah pernah. Wow. Gitu, di Indonesia. Street bowler, Hot Sauce Professor. Iya. NBA waktu Iverson kesini kita ketemu Dennis Rodman. Iya. Ya. Jadi mostly 80% yang tahu Denny Ronaldo sih gue mau banget ketemu sih. Amin ya. Cuma ya itu di mix itu lu ikhtiar. Lu pernah denger lah kekuatan mindset. Ya. Ya kan? Lu mau beli motor Mio kayak apa? Lu tulis aja tuh di handphone lu Mio. Bayangin. Nah, itu lu ditambahin sholat sih. Harusnya lebih deket. Gue sih works banget. Oke. Banget. Kayak gitu. Nah, itu gue pakai sampai sekarang. Bang Riko di berbagai kesempatan, apalagi khususnya di sosial media Bang Riko, di Instagram, sering memposting tentang Eyang Habibah. Oh iya, waduh. Boleh juga Kenapa? lu risetnya lo. Kenapa sering posting tentang Eyang Habibah di sosial media? Nyokap gue tuh wanita karir dari gue lahir. Jadi di rumah nggak ada. Nyokap gue office hour 9 to 5. Oke. Yang jaga gue nenek gue. Jemput sekolah tuh nenek gue. Jemput sekolah nenek gue sama supir gue. Oke. Di Percik itu. Jadi di saat dia meninggal sih, ya not that easy. Itu fase yang nggak gampang buat gue. Jadi Eyang Habibah, wow ya. Ya. Gue panjatkan doa nomor satu yang gue doain. Dia baru bokap gue. Iya, yang udah duluan. Iya, karena almarhum juga bokap. Ya, iya, Eyang Habibah, iyalah. Gue disuapin sama dia. Kan nyokap gue kerja. Gue dimandiin sama dia, gimana lu gak nempel? Tidur? Iya. Tidur betul. Ini yang menarik nih, kayak gue baru ngomong nih. Gue tidur sama nenek gue, bukan sama nyokap gue. Beda kamar. Gue maunya sama nenek gue. Itu dia. Dan peran Eyang Habibah ke lu? Yang apa nilai-nilai yang sampai sekarang? Ini sih kayaknya ini gue juga baru ngomong di kesempatan kali ini. Karena gue saking gimana sama nenek gue ya. Itu gue lihat orang literally sholat 5 waktu itu nenek gue. Jadi kayak nenek gue mau pergi kemana sama gue nih. Misalnya kita ke mall apa nih. Gue manggilnya ibu bahkan. Nyokap gue bunda. Ibu sholat asar dulu ya. Jadi gue di sini. Oh sholat dulu. Itu yang gue. Ayo lu. Berarti lu sangat look up ke Eyang Habibah. Iyalah. Dan lu selalu bilang rindu, kangen. Ya dipanjatkan doa. Dan semoga seluruh amal Eyang Habibah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Rabbal alamin. Gitu. Bang Riko Lubis, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Mau kemana abis ini? Pulang dulu kita. Siap. Hati-hati ya.